masa pengampun ketika itu keluar. Keren. Tapi saya itu belum mengerti. Berjalannya waktu saya mengerti. Kenapa dibilang ketika orang buat jahat sama kamu, ngampuni dengan tulus hati, dampaknya besar. Saya rasakan sejak pertama kali, walaupun saya nggak sadar, ternyata itu berasal dari pengampunan yang dia membuat saya bisa merasa saya paling bajingan dan paling bajingan. Dan saya sebenarnya paling goblok. Saya ini sampah, saya ini tidak berada, saya ini aduh sudah comberan yang paling kecil. Saya ini dalamnya sapi tek sudah itu. Hari itu saya rasa saya tidak bisa bicara pembelaan satu kata apapun. Saya tidak. Waktu itu begini, ketika saya saat itu mereka mau marah, setelah begitu mereka bilang saya nakal, saya terima. Halo guys, welcome back to my channel. Kemarin udah ngobrol terus tentang Gaino, sisi kehidupan Gaino yang dari kecil tertolak sama keluarga, sudah hidup secara mengalami broken home dari kecil gimana, jadi dia tidak kaget lagi dengan hal seperti itu gitu loh. Jadi ini saatnya lanjut ke part selanjutnya, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini dan nyalakan bel notifikasinya agar setiap uploadan video terbaru kalian tidak ketinggalan infonya. Oke, lanjut saja sudah dengan Gaino. Halo Gaino. Halo. Selamat malam. Malam. Ini lagi sudah malam. Kemarin siang, sekarang ganti malam. Kemarin sampai di Gaino ada konflik dengan papi karena Gaino merasa Gaino dengan Om. Karena Gaino merasa Gaino yang paling benar lah. Bukan benar sih, tapi mungkin papi kamu Om ini kadang apa ini namanya pilih kasih mungkin loh. Ya sebenarnya tidak pilih kasih. Kalau dilihat dari sekarang ya sebenarnya saya yang salah. Kehidupan waktu itu kan kehidupan anak muda, darah muda ya. Kalau ada lagu kan darah muda. Jadi itu sekitar tahun 2002. Selepas SMA, saya kuliah. Cuman ya apapun alasannya, saya tidak menyelesaikan kuliah. Lalu saya ya namanya anak muda, jatuh cinta, pacaran, suka dan lain-lain, itu yang terjadi. Lalu nilai-nilai kuliah ya saat itu sih sebenarnya mungkin nilainya tidak apa-apa, karena hanya salah paham. Saya dituduh tidak menyelesaikan kuliah dengan baik, lalu ada yang melapor bahwa nilai saya jelek. Terus waktu itu saya tersinggung ya, bilang nilainya nggak bagus, jadi saya tersinggung. Lalu saya saya protes keras. Tapi sebenarnya mungkin saya sudah tidak suka dengan mungkin aturan gitu ya. Maunya bebas ya gitu. Jadi ketika ketika saya merasa waktu itu kan memang sudah mulai kuliah kan kos ya, mulai kos, jadi merasa bebas, jadi maksudnya bebas, jadi tidak mau diatur. Ya kalau saya mau pacaran ya pacaran, saya mau dekat siapa, saya mau main seperti apa, saya mau kuliah nggak kuliah, ya itu kan waktu itu rasanya bebas. Jadi pas ketika masalah tentang nilai ini ada, saya pakai itu alasan itu untuk menunjukkan pemberontakan. Maksudnya saya menunjukkan begini, ya sudah, kalau tidak mau biaya saya tidak mau, ya sudah nggak apa-apa. Nah, alasan untuk lari sebenarnya. Tapi di balik itu saya sebenarnya membuat masalah.
Apa tuh? Masalah percintaan. Jatuh dalam percintaan. Iya, jadi begini. Waktu itu saya lagi Falling in love. Falling in love sama seorang wanita. Jadi ketika itu terjadi, tapi notabene saya masih sekolah kan, masih kuliah, dan pasti siapapun tidak setuju untuk kami pacaran, apalagi pokoknya istilahnya masih muda. Kami kan masih muda kan, jadi masih muda dan harus sekolah. Ya saya pun ceweknya juga, wanita juga harus sekolah. Dengan alasan itu saya berontak. Saya sudah besar. Saya sudah besar, saya bisa menentukan hidup saya. Saya tahu loh kebenaran seperti apa, alasan-alasan seperti itu. Kebenarannya seperti apa, firman Tuhan. Saya kadang-kadang juga ya saya ngerti gitu. Kami enggak loh. Tapi sebenarnya tidak. Nah, dalam hubungan saya dengan wanita ini, semakin lama semakin jauh. Tidak sehat. Sangat tidak sehat, seracun. Dan akhirnya saya semakin jauh, saya semakin tidak mau di cover, saya lari. Masalah pertama terjadi waktu itu, beberapa istilahnya kakak rohani saya di Jogja waktu itu, mereka coba untuk menjaga saya, bukan menjaga, maksudnya membenarkan apa yang saya buat, tidak. Mereka coba kasih nasihat, mereka coba masukkan, ternyata tidak bisa. Karena tidak bisa, orang tua perempuan ini pun juga, wanita ini juga pun tidak mau saat itu. Jadi terjadi konflik. Jadi bukan hanya saya yang terjadi konflik, jadi antar gerejanya yang saya waktu itu berteman dengan gerejanya Cewek. kalau cewek ini satu gereja dengan jadi gerejanya orang tua dari si wanita ini itu jadi konflik juga, jadi saling nyerang, jadi sampai mereka belum dari kamu ini jadi ribut loh gitu. Akhirnya lama-lama mereka merasa tidak sanggup, laporlah ke Pak. Ini. Jadi Pak. Nah setelah dilapor, langsung saya dipikir sudah. Ini kalau kamu nggak mau kuliah balik dulu. Tambah konflik saya. Tambah konflik, tambah ini, saya tambah menjadi-jadi. Sudah. Akhirnya tambah itu 2002, 2003, 2004 itu, wow luar biasa. Itu berperang, maksudnya saat itu saya rasa dunia ini semua yang ada ini semua musuh saya. Jadi saya menunjukkan arogannya saya, bisa berantem, bisa apa, bisa ini, pokoknya hidup sudah tidak teratur. Pokoknya saya masuk ke dunia semakin tidak bagus. Kakak tidak sadar kalau akibat dari perbuatannya Ya, itu menyakiti orang. Saat itu sudah gak pikir. Bahkan saya bilang, saya punya prinsip itu bilang, mau mati sudah. Nah, disitulah saya mulai, kan sudah tidak ada biaya. Nah, itu ya. Salah satu waktu itu saya salah satu pekerjaan, sebenarnya bukan pekerjaan, cuma tolong teman. Sebenarnya tolong teman. Nagih uangnya teman yang utang-utang gitu. Iya, debt collector. Ya, kalau saya bilang debt collector. Waktu itu saya rasa saya bukan debt collector karena cuma bantu saja. Cuman itu ketika nggak bayar langsung sana kok belum bayar kamu? Rewannya keluar. Jadi ya itu yang terjadi. Berkelahi, nggak jelas mungkin apa. Ya cuma nikmat dari ini ya. Kalau sudah malam tidur ya sudah selesai untuk hari ini. Dia tidak punya tujuan jelas. Tidak punya tujuan hidup. Tapi kalau untuk saya sendiri nggak apa-apa. Cuma saya nggak mau lepas, pacar saya ini saya nggak mau lepas. Ya satu itu bukan orang bilang kamu hancurin dia, sebenarnya tidak. Dalam hati kecil saya sebenarnya saya. Cuman saya waktu itu bingung dan saya merasa saya bilang saya harus jaga dia, ini saya posesif banget. Posesif. Saya jaga dia, saya ini.
Bahkan orang tuanya kamu nggak bisa jaga dia seperti saya. Bodoh banget ya. Bodoh banget ya. Dia belum kerja. Kasih muda, makan anak orang mau apa kasih coba? makan sendiri saja nggak jelas gitu loh. Jadi itu yang terjadi ketika tahun 2002 2003. Banyak teman-teman yang bilang jangan salah, itu salah kawan, itu salah. Yang itu nggak bilang bro lah, kalau bro bukan sekarang. Wih, itu salah, kamu salah. Tapi istilahnya cinta itu buta dari. Ya kalau cinta itu buta begini. Apa namanya? Gimana ya kalau cinta buta mereka bisa bilang maaf sih gitu. Kayak ini rasa coklat ya. Itu kayak dua-dua senang-senang. Tapi ini bukan senang-senang, tegang-tegang. Komplit sana sih. Sampai pacar saya juga sampai ketakutan. Saya ancam, saya nggak boleh begini. Saya ngatur. Dia mau pergi sama orang tuanya, saya ancam. Nggak boleh, saya nggak mau. Nggak pergi. Gila sampai kayak gitu. Oh saya telepon. Kalau tidak saya bikin begini. Ketakutannya nggak ada. Makanya saya, nah sekarang ini saya pikir jahat sekali saya. Maksudnya bagaimana saat itu jiwanya dia tuh saya sakiti kayak. Nah itu yang saya bilang itu periode waktu itu bisa dikatakan ya. Yo saya itu rusakin semua saya tuh bajingan betul-betul merusakin anak orang, hubungan orang, mental orang, bukan pacar saya saja. Nah kalau sudah kayak begitu, orang tua, keluarga, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, orang tua saya, mereka semua tersakiti. Jadi itu saya bilang itu periode saya paling gelap. Mungkin bisa lepasnya waktu. Jadi begini, setelah kejadian itu saya ancam, pokoknya saya lakukan segala cara. Satu sisi saya tidak mau kehilangan pacar saya ini karena terlalu cinta, terlalu sayang, terlalu bodoh, terlalu atau bagaimana, atau dibutakan, atau setan yang memang waktu itu menguasai saya sehingga rasanya sebenarnya saya bisa sayang kamu, tapi pada kenyataannya saya nyakitin dia. Semua orang yang kenal saya menurut dia saya sakiti. Jadi itu kesalahan terbesar, salah satu kesalahan terbesar dalam hidup saya. Sudah. Waktu itu akhirnya saya ngancam, dia juga posisinya bingung mau bela mana. Tapi kalau saya pengaruhi terus, itu dia ikut saya. Saya masih tahu aku masih muda, saya masih keluar waktu itu ya, keluar. Saya masih 18 atau 19 saya lupa lari. Kami lari. Niat kawin itu atau bagaimana? Niat kawin waktu itu sih belum, tapi maksudnya niatnya sama-sama. Inginnya sama-sama, maksudnya sama-sama. Jadi gini ya, tidak mau terpisahkan. Dunia hanya milik berdua. Terus begitu saya bayangkan bahwa setelah kita sama-sama pasti itu semua terselesaikan. Ya. Pokoknya kita akan melangkah bersama-sama, hidup bahagia sampai selama-lamanya. Jadi solusinya lari. Jadi saat itu lari. Nah itu bukan seru. Saya kalau sekarang lihat itu bodoh sekali. Bodoh sekali. Cuman kita waktu itu pergi kurang lebih 2 hari saja. Jogja, betul-betul Jogja. Keliling dari satu teman ke teman yang lain, teman yang kira-kira tidak ada hubungannya, yang tidak mengerti, ya ada saya punya teman-teman yang lain kan yang tidak, bukan satu gereja, yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Saya kesana nanti cuma kenapa saya mau disini, oh ya udah nggak apa-apa, tapi saya sama pacar saya, ya udah boleh nggak apa-apa, di kontrak rumah kan besar loh, kita ikut saja. Terus karena ini kan dicari, lalu saya ditelepon sama salah seorang pembina saya, kawan saya sampai hari ini
dia tetap masih cover. Ya, nggak cover langsung, cuman maksudnya saat ini kami tetap masih berhubungan baik sampai komunikasi. Dan saya mengalami itu kakak saya, dia hubungi. Waktu itu saya nggak mau terima yang telepon-telepon itu ketika dia telepon, saya terima, saya bisa saya SMS dulu ya. Dulu zaman itu nggak ada WA kan, WA yang tahun 2003 ya, telepon SMS masih yang poliponik gitu loh, handphone poliponik. Jadi SMS habis itu telepon, dia cuma bilang ketemu pun saja, nggak ada orang lain. Saya nggak akan coba kamu percaya dia, saya percaya kamu. Saya percaya kakak. Sudah akhirnya ketemu dia bilang gini, udah jadi orang tua cewek sudah bilang dia udah kalian pacaran, nggak apa-apa yang pulang dulu karena mamanya seperti itu, karena dikirim ke ya sudah. Ya saya takut juga waktu itu kan, maksudnya jangan ini hanya selain ciptakan terus kita mau diapain, mau dipisahkan, ternyata pulang beneran sakit, akhirnya udah pulang, ya udah kembali kehidupan normal. Saya bisa pacaran, bisa datang main, ngobrol, ya sudah boleh lah, boleh karena terpaksa, karena mungkin dari posisi orang tua waktu itu ya anak cewek saya mau juga mau bagaimana, kalau kita larang juga mungkin ya larang juga dia nanti lari tambah masalah. Cuman itu tidak berlangsung lama karena hubungan saya dengan pacar sudah nggak sehat ya, sudah nggak sehat, sudah terlanjur jauh. Kira-kira 2004 waktu itu dia bilang saya sudah tidak ada takut. Bagaimana perasaan itu? Itu saya bilang coba saja, nggak mungkin kamu ini, coba kamu apa namanya enggak dengan segala cara waktu itu. Ayo coba ini, tunggu aja nanti. Sebulan juga sudah. Di situ saya mulai takut. Salah saya tidak tahu mengenai pertama enggak sih bunuh diri. Jadi pertama saya kita udah disiplin pacaran, sudah boleh, semuanya sudah kelihatan baik-baik saja, ini bodohnya saya karena mungkin hari itu merasa melakukan itu nanti dapat solusi. Jadi ini buat yang masih muda, yang belum nikah, saya bilang pertahankan kesucian kamu, pertahankan apa itu yang bukannya hak kamu sebelum nikah kamu lakukan. Seks itu ya, jangan kamu lakukan. Berani satu kali kamu lakukan, pasti ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai kamu jatuh. Iblis itu nggak akan kasih kesempatan. Dia tidak akan kasih kamu peluang untuk kamu bangkit. Ataupun dia bilang, ya sudahlah, kamu udah hancur, dah tahan dulu. Nah, kalau bisa kamu hancur, sampai betul. Akhirnya kalau umpamanya maaf bunuh diri, selesai, kamu masuk neraka. Kalau itu kan paling terakhir. Kalau masih bisa bertobat, dia berusaha tetap. Jangan pernah, tidak boleh satu kali pun. Kalaupun sudah terlanjur bertobat dan cari pembina kamu, orang yang bisa dipercaya kamu, konseling atau bagaimana, minta kembali. Ya tapi pertama tetap minta bertobat sudah. Aduh, itu dia. Saya sih belum pernah pakai narkoba, tapi saya juga kalau saya orang bilang kayak narkoba, dan saya juga bingung ya. Saya nggak pernah pakai narkoba, jadi saya nggak tahu. Tapi setahu saya ketagihannya luar biasa. Nggak usah. Saya pernah terikat pornografi, kan sama ya. Terus terikat terus. Yang memutuskan hanya bisa kamu sendiri. Ini atau bilang tidak. Dan berusaha keluar, dia cari cara Pak. Makanya ketika saya sudah pacaran, sudah dicintakan boleh, tapi saya sudah jatuh dalam dosa seks, saya masih lakukan, nggak apa-apa kok, sampai akhirnya dengan tobat.
Akhirnya hamil 2004. Wih, itu sudah dulu. Salah satu ada pemikiran untuk lokasi aborsi. Sempat sudah melakukan, ada orang-orang yang saya cerita, tapi satu itu bukan orang-orang yang di Jogja. Ada saya cerita, saya kasih tahu gimana kan ada. Itu bagaimana? Saya bilang mungkin saya nggak tahu pemikiran. Salah satu jalannya itu waktu itu aborsi. Tapi waktu orang itu cuma bilang begini. Dia nggak kenal hidup saya, maksudnya dia nggak kenal gereja, dia nggak kenal api, dia nggak kenal ini. Jadi dia pun tidak bercerita tentang dia tidak tahu. Cuma dia bilang dia juga hidupnya pun juga bukan rohani banget, bukan orang Kristen, tapi tidak ini. Dia pun sebenarnya juga ya mungkin 11-12 juga saya juga. Cuma dia waktu itu dia cuma bilang begini, jangan kok jangan kamu kasih ini, jangan aborsi. Ini ya boleh dikatakan ini nanti lama. Kalau kamu aborsi, jadi kalau mungkin anak kedua, ketiga, keempat ya bolehlah di bagian kedua dulu. Tapi kalau pertama jangan tahan. Ya di waktu itu ya mungkin pertamanya susah, tapi lama-lama anak ini maksudnya ya ini jadi berkat ke kamu. Jadi masih ada dia ngomong saya masih begitu. Jadi saya waktu itu berpikir, oh ya terus dia bilang kalau aborsi bahaya. Kamu bisa pendarahan enggak. Iya mana itu lebih parah. Saya berpikir begitu. Ya, akhirnya saya ngomong sama saya, sudah pasti saya tanggung jawab. Terus mau bagaimana? Mau maju, ngomong atau bagaimana? Udah nak. Wah pasti karena kita udah istilahnya sudah dikasih hati, masih makan jantung lagi, istilahnya begitu. Jadi sudah dikasih kesempatan untuk kita pacaran, sudah boleh jadi restui hubungan yang maksudnya mau tidak mau restui lah, dengan terpaksa mereka restui. Cuman kita kan sudah istilah kepercayaan yang mereka berikan dihancurkan. Jadi dia ya kita mengambil opsi lari dan lari cuma di seputaran Jogja. Di keluar Jogja. Jadi kita sudah setting hari itu, ya mungkin dia sudah mulai kelihatan. Jadi banyak saya sudah ini. Jadi saya mau berangkat kuliah, terus negara maju lah. nggak ada Mbak. Jadi saya lupa ya detailnya, tapi waktu itu kita sudah atur begitu rapi rencananya. Jadi bajunya waktu itu mungkin ya saya lupa, mungkin sudah disiapin yang mau dibawa pergi. Jadi sudah mulai diambil pelan-pelan, jadi nggak kelihatan. Jadi dia cicil, jadi udah disiapkan di tempat saya tinggal, kos-kosannya saya sudah baju saya yang saya mau ambil sudah disiapkan. Jadi tapi kesannya kita nggak mau pergi, orang tidak ada yang tahu. Jadi hari itu betul-betul settingannya dia mau berangkat kuliah, padahal sudah beli tiket pesawat. Tapi satu hari sebelum berangkat, saya simpan rahasia itu tidak ada yang tahu. Sampai satu hari sebelum berangkat, malam itu saya punya teman baik. Saat itu ada 3 orang yang begitu dekat dengan saya. Jadi kalau ketika saya bilang saya lagi stres, dengan mabuk, mereka bertiga teman mabuk. Mereka nggak stres, cuma senang mabuk aja. Jadi yang pertama itu teman saya sekarang dia di Jakarta, 2 di Jakarta, dan 1 sudah meninggal 4 tahun yang lalu, kemarin 17 Oktober. Ini 18 ya? Ya biasa di Bali, di Nusa Tenggara, jadi meninggal. Terus jadi akhirnya berempat, tapi yang 1 sih biasanya nggak mau. Cuma kita bertiga ya. Jadi kita berlima. Jadi yang 1 meninggal. Dia nggak minum. Dia minum Coca-Cola. Saya masih ingat. Dia minum Coca-Cola sampai mabuk. Coca-Cola itu.
saya bapak yang suka. Udah waktu itu kita ngobrol, saya kasih tahu malam itu, kemudian yang sudah meninggal ini dia tidak, dia resto. Kita sudah begini semua. Saya maju sama-sama kamu, kita ketemu. Dia udah tahu kalau besok saya mau berangkat, saya mau lari. Kita ketemu orang perempuan. Saya ada. Jadi dia bilang, kalau kamu udah dipukul, saya juga dipukul. Jadi saya sama-sama saya kan berdiri. Saya bilang enggak kak, saya panggil kakak dengan ibu tua. Saya tidak berani. Saya tidak berani, saya takut. Dan lebih baik kami berdiri. Jadi waktu itu saya cuma bilang, ini mungkin pertemuan terakhir saya akan pergi dan busuk kembali lagi. Yang lain tahu, cuman mereka sudah mabuk, jadi sudah tidak ini. Cuma yang satu ini mau tetap dia akhirnya berhenti minum, dia ngobrol sampai pagi. Saya ingat pesawat itu terbang siang sekitar jam 12 dari Jogja ke Jakarta. Kita ke Jakarta. Ya, pagi saya ini motor dia apa namanya dia posisi saya dia taruh motor terus teman saya terus saya bilang saya kunci ya. Oh iya kenapa kita mau ini apa naik oh iya naik ada teman yang jemput padahal kita udah bawa barang-barang itu sudah disiapkan di bandara semua jadi kita putar naik taksi kita ke bandara tapi di bandara teman saya yang dari siapa ini dia sudah ada di sana. Dia bilang sudah 8 kali saya teman kamu. Dia udah sadar juga saya juga. Teman bisa. Sampai dia teman waktu itu masih bisa bandara Jogja tahun 2004 itu masih bisa masuk sampai ruang tunggu. Bayar ada pas bandara kan ini bisa boleh sampai di dalam tapi bayar. Dia sampai nunggu di dalam. Sampai dikasih tahu orang tadi setelah pas sudah boarding pengumuman boarding yang pesawat kita dia kasih tahu dia bilang ayo terus dia peluk saya kita menangis dia cuma saya nggak tahu kan kita ketemu kapan lagi saya bilang mungkin 5-10 tahun kan kalau masalah sudah ada sekali saya bilang gitu dia bilang ini tahu dia bilang sudah nanti kalau gimana kabar jangan sampai bilang kontak tapi saya bilang yang pasti nomor dia tadi saya bilang karena saya mau putusin hubungan sudah karena ini kan masalah besar sudah putus terbang saya dinangis sudah sama-sama karena kenal semua satunya dan makin Jakarta dan itu sampai Jakarta kita kan udah siapin semua terus sampai saya ini cuma handphone dinyalain lagi kan saat pedal kan nyalain handphone lagi lalu dia SMS maaf kalau baca kalau dia tidak pasti dalam relasi juga saya kalau dibaca send begitu deliver langsung dimatikan saya punya handphone dimatikan kita putus dah saya diam sehari 2 hari 3 hari memang betul-betul kita tidak mau buka. Saat itu kita matikan handphone, coba kalau matikan handphone. Itu sekitar seminggu, 1 minggu. Tidak tahan lah. Kita berdua. Maksudnya kita berdua di Jakarta. Masih muda, pacar hamil, lalu tidak tahu mau bikin apa. 1 minggu saya tanya masih muda begitu penasaran tidak? Penasaran nggak sih? Penasaran apa sih yang terjadi di Jogja? Karena sudah lama meninggalkan. Bukan lama, baru 1 minggu. 1 minggunya udah rasa lama lah. Bukan rasa lama, penasaran gitu. Penasaran mereka telepon nggak ya? Mereka cari nggak ya? Gitu loh. Penasaran seperti begitu. Jadi tahu kita itu saya bangun apa? Kita handphone kan? Nggak berani.
nggak mungkin lah, ini udah jam 1 malam, jam apa? Pokoknya tengah malam tuh jam 12. Dia udah coba nyalain. Kan nyalain kan dia lama kan, loadingnya kan tahu kan? Penasaran juga. Begitu nyalain, begitu ini SMS masuk itu. Kayak rakitan. Bukan begitu, kan dia ting jangan itu kan. Baru satu SMS masuk ting tahu nomor telepon langsung ditelepon dari rumah. Belum sempat baca lagi. Bukan baru masuk langsung telepon. Jadi handphone itu mungkin zaman itu nungguin ada notifikasi deliver langsung ditelepon langsung itu. Begitu telepon masuk dari nomor rumah langsung mati lagi. Jadi nggak sempat baca. Jangan dilacak. Jadi paranoid kan, jangan ini nomornya tuh bisa diambil posisi di mana, disadap, ya benar. Zaman itu tuh ketakutannya sudah aneh sekali. Jadi ya mungkin bisa. Tapi kalau saya berpikir lagi ya kalau sekarang sampai sebegitunya sih, maksudnya berpikir begitu ya. Ya anak kita masih 20-an, masih bodoh, masih tidak tahu apa-apa, mau bikin diri pintar ya ini. Udah. Soal lari. Itu kayak gitu. Nggak berani. Tidur dulu. Aduh. Udah, jangan bukan lagi. 2 hari. Coba bukan. Udah lagi, cuma penasaran. Itu kan sama, jadian begitu. Telepon lagi. Ya, terus. Akhirnya waktu itu apa ya? Bisa matikan jaringannya. Terus mau baca. Cuma mau baca SMS. Mau didengar mana? Setelah mungkin sekitar 2 minggu. Oh enggak, itu email. Email lalu chatting gitu. Waktu itu kan ML apa LC ya dulu zamannya chatting email lah itu masih ini. Nah saya buka email banyak masukan, banyak yang email saya. Kalau email kan dia nggak bisa telepon kan, belum kita baca. Terus ada yang di Jogja, baru saya dari Jogja bilang, kamu di mana? Begini. Orang tuanya baca kamu cari bla bla begini. Terus ada email dari ya kakak yang dulu yang meyakinkan saya, bukan yang antar bandara. Yang pertama yang setelah lari di Jogja, Karwani. Dia cuma bilang, kamu di mana? Coba diterima dulu. Karena memang salah satu di suratnya, salah satu poin dalam surat, pacar saya bilang minta maaf dan nggak mau kembali karena dia hamil. Terus kata kawan saya waktu di emailnya dia bilang, coba kamu hubungi keluarga dulu, tak apa. Kamu dicariin memang, ayo selesaikan, jangan takut. Dia cuma bilang kamu tuh laki-laki, kamu harus berani, kamu berbuat, kamu tanggung jawab, kamu nggak boleh lari. Dia bilang, dan juga kalau kamu menyelesaikan tidak apa namanya yang kamu hadapi ini tidak seperti yang kau bayangkan. Yang kemudian dia punya, kalau kamu mau hadapi tidak akan jadi lebih parah gitu. Jadi sudah tapi saya belum dapat balas, saya cuma baca saja. Terus apa namanya SMS, terus begitu ada telepon lagi terus begitu. Tapi kita nggak ngerti, itu sudah semakin berani dong. Terus kita balas. Kami balas ke orang tuanya. Saya bilang tidak mau terima telepon, jangan telepon. Mungkin respon dari sana mereka, dan oh ya sudah, begitu saya SMS saja. Oh ya boleh kalau SMS gimana kabarnya, cuma kita nggak balas, cuman kita sengaja tetap buka handphone. Terus satu waktu punya keberanian untuk berkomunikasi, kira-kira
mungkin kalau tidak salah 3 minggu setelah kita lari. Tapi lewat chatting messenger. Waktu itu pakai Yahoo Messenger. Oke, Messenger aja ya. Kalau SMS macam apa ya, tidak ketiknya kan saya mati waktu itu, jadi mau Yahoo Messenger. Kemudian oke, jam sekian sudah. Ketika janjian mulai chatting, gimana kabar kalian, kabar kamu, apa tuh? Sudah mulai chatting. Kamu baik ya, pulang sudah nggak apa-apa gitu. Cuman kan gitu, jangan, ya gitu, jangan bilang pulang dulu, nggak mau. Oh ya sudah ya, yang penting kalian baik-baik saja. Di mana? Ya waktu itu sebenarnya harusnya sudah ketahuan. Karena kan ada ID-nya kan, kita chatting dari mana kan ketahuan. Di Jakarta lah pasti kan ketahuan posisinya di mana, di Tangerang atau di mana. Jadi waktu itu malah kita nggak pikir sampai ke situ. Oh, ya kita di suatu tempat kan. Jadi kalau itu ada orang IT saat itu tahu. Ini warnetnya ini, dia masih pakai warnet. Warnet ini di sini, itu tinggal datang kirim orang, nakal belum selesai. Baru setelah chatting, terus waktu chatting kata saya nangis, tapi nangis bukan nangis apa, cuma air mata keluar sampai chatting. Tiba-tiba di situ mulai dalam hati saya mau lari sampai di mana, saya mau lari sampai kemana, sampai berapa lama. Toh begini saja dia sudah nangis. Berarti ini salah. Berarti ini akan jadi beban buat dia. Ini tidak menyelesaikan masalah. Berarti kalau dia selama kita berjalan, kehidupan kita ini berjalan dengan lari saja, dia menangis itu berarti dia tidak bahagia. Dia tidak bahagia, berarti saya juga tidak bahagia. Berarti dia mau pulang. Ya tidak tahu, itu muncul sendiri dengan ya mungkin saat itu Kudus mungkin berbicara seperti itu. Lalu tiba-tiba mungkin Kudus kayak tanda saya dalam hati itu keluar, rasanya kau laki-laki, rasanya kau paling hebat, suka berantem, masa kau hanya begini kau tidak bisa berkata orang tua itu mulai muncul. Jadi saya macam saya ini tak hebat masa saya tanya sama pacar saya mau pulang. Dia bilang, suka di mana? Mari kita sama-sama cari. Saya pikir jangan dulu. Terus akhirnya dia apa mama? Saya bisa. Kalau saya pulang ke Jogja, bagaimana? Kalian terima Ino atau tidak? Ya pulang, terima. Ya nggak apa-apa pulang, kalian nggak diapa-apain. Nggak apa-apa, ayo pulang dulu. Begitu mulai ada tawaran. Akhirnya mulai berani telepon. Tadi mulai dari SMS, lalu naik chatting, lalu mulai telepon. Ya udah, pulang sudah nggak apa-apa. Tidak ditangkap, tidak. Itu sudah begini, mau naik apa? Pesawat atau mau naik apa? Sini. Nah, saat itu saya waktu itu bawa ke dokter, waktu itu kan sudah hamil, sudah 5 bulan, 6 bulan. Jadi bawa ke dokter bilang nggak boleh naik pesawat. Nah, yang cepat kereta, bis kan kereta lambat. Di hari apa waktu itu masih berembuk, terus akhirnya tepat 1 bulan kami memutuskan balik ke Jogja. Jadi tadi yang saya bilang sama teman saya mungkin 10 tahun, ternyata cuma 1 bulan saja. Jadi ya sudah, ketika saya harus kembali, kita berangkatnya itu malam dari Jakarta kembali ke Jogja, tibanya subuh jam. Dalam perjalanan menuju ini saya dapat, tapi begitu keretanya masuk stasiun Tugu Jogja, Makin takut. bukan makin takut, tiba-tiba muncul
Kok goblok apa perempuan ini punya keluarga datang pukul kok habis. Saya langsung bilang, ya ampun, iya Sadar. saya nggak kenapa saya bikin tindakan bodoh begini. Saya langsung bilang sama Pak Nun, ini kalau mereka pukul saya bagaimana nih? Dia bilang tidak, kalau mati kita dua mati karena salah. Romeo dan Juliet. Kita sejati dari saat itu. Masih pacaran nanti pokoknya ini saya sama-sama dengan kamu, pokoknya tidak bisa. Dari situ saya bilang sudah siap pasang badan. Bagaimana saya siap. Masih jawabnya ini? Masih cuma sudah turun. Begitu kereta berhenti kira-kira jam 3:30 pagi. Saya lihat dari dalam stasiun Sulu. Maksudnya saya lihat jangan sampai ternyata di sana ada laki-laki berdiri pura-pura duduk. Oh berarti kita analisa dulu nih. Formula sendiri. Kalau memang bisa ini lari lagi ke lewat kan banyak pintu keluar kan, jadi Jogja itu ada pintu selatan, pintu utara, jadi kita bisa pintu timur, jadi biasanya bisa banyak lari untuk keluar, peluang untuk tertangkap itu lebih besar daripada menghilang karena mereka pasti sudah antisipasi kalaupun itu terjadi. Tapi kok tidak ada. Begitu turun dari kereta, saya bawa saya ini keluar dari sana muncul papanya, mamanya. Saya melihat kanan kiri, tiba-tiba muncul dari sana gerombolan Jawa. Terus saya lihat lagi kedua adiknya waktu itu masih kecil, masih SD kalau nggak salah. Kalau orang mau pukul nggak mungkin bawa anak kecil. Jadi saya tahu. Begitu saya lihat nggak mungkin bawa adiknya untuk saya dikebukin atau saya ditendang atau saya begitu ketemu apa mamanya senyum, mamanya kaget mamanya. Akan tidak terjadi apa-apa. Dari situ saya dalam hati saya bajingan paling bajingan di sana. Saya hancurin keluarganya, saya hancurin anaknya, saya hancurin bapaknya, saya hancurin mamanya, saya hancurin adiknya, saya hancurin keluarga besarnya. Tapi ketika saya datang tidak ada satu pukulan, tidak ada satu tamparan, tidak ada satu tenang, tidak ada satu matian. Itu tidak ada. Ternyata di sini saya belajar kuasa pengampun ketika itu keluar. Keren. Tapi saya itu belum mengerti. Berjalannya waktu saya mengerti. Kenapa dibilang ketika orang buat jahat sama kamu, ngampuni dengan tulus hati, dampaknya besar. Saya rasakan sejak pertama kali, walaupun saya nggak sadar ternyata itu kuasa dari pengampunan yang dia membuat saya bisa merasa saya paling bajingan dan paling bajingan. Dan saya sebenarnya paling goblok. Saya ini sampah, saya ini tidak berharga, saya ini sudah comberan yang paling jelek. Saya ini dalamnya sapi tank sudah ini. Hari itu saya rasa saya tidak bisa bicara pembelaan satu kata apapun. Saya tidak. Waktu itu begini, ketika saat itu mereka mau marah setelah begitu mereka bilang saya nakal, saya terima. Saya dibilang apa saya terima. Tapi saya ngerti kuasa pengampunan. Kita tidak perlu hakimi dia dengan kata-kata dia sendiri. Saya sendiri, itu saya rasa dan saya rasa. Ketika itu terjadi dalam jadi ketika setelah dari situ mereka arahkan suruh pulang, suruh istirahat begini, saya ikuti karena saya tahu saya yang salah betul-betul salah. Saya narapidana sudah, yang benar mereka sudah itu juga. Nggak perlu pukul, saya sudah kali itu saya belajar ya. Saya nyangka kalau bisa diterima, mengampuni. Mereka mengampuni saya dengan setulus hati, walaupun ini berat, susah, setengah mati loh. Apalagi posisi orang tua. Aduh, Cewek. maaf. Ketika ini di posisi saat ini, saya mungkin, apa saya. Jadi kalau mengingat kejadian itu saya masih paling berdosa. Cuman, ya singkat cerita, pacarnya saya ini akhirnya kasih saya. Yang sekarang.
Jadi salah satu orang yang saya hormati, saya banggakan dan sampai dimanapun itu papa mertua saya. Mama mertua, cuman saya bilang papa mertua saya sampai hari ini. Ketika mereka bilang, kenapa kau punya hidup bisa berubah? Kenapa kau sampai hari ini kau bisa melakukan sesuatu, kau bisa bekerja, kamu bisa berbuat sesuatu yang berdampak buat keluarga minimal ya. Dan kalau teman-teman sekitar bisa merasakan, kenapa kau bisa berubah? Yang dulu bajingan tapi sekarang kau bisa berubah. Saya bilang salah satu orang yang berubah itu papa mertua saya. Sampai hari dimanapun saya bilang orang ini yang berbesar, etos kerja saya, cara kerja saya, baik saya bekerja, itu dia yang berubah. Memang Tuhan yang ini ya, yang tapi dia salah satu orang yang punya pengaruh besar dengan saya. Saya hormat, respect sama dia sampai hari ini. Wow, keren. Menikah. Nah, sudah. Jadi ketika mereka papa mama ya, saya panggil papa mama terima saya waktu itu. Jadi ya akhirnya kami diterima. Terus menjalani hidup seperti biasa. Menikah. Belum. Itu tahun 2004, 1 tahun kemudian, ya kurang lebih 2005, anak kami lahir. Cowok. Jadi dia lahir. Saya pikir waktu itu kami akan menikah. Ternyata tidak. Akhirnya muncul lagi masalah baru. Masalah barunya begini. Sebelum lahir ya kita berpikir pulang, dinikahkan, lalu akhirnya ternyata tidak seperti itu. Nah, kita memang diterima. Cuman papa dengan mama, maksudnya mama mertua ya, papa dengan mama, saat itu menginginkan kami harus belajar dulu. Belajar, memantapkan diri. Bukan memantapkan diri, secara mental, secara semua. Jadi waktu itu saya nggak ngerti ya, saya tidak mengerti. Akhirnya sekarang tuh baru saya mengerti kenapa waktu itu bukan tidak boleh, tapi ditunda dulu. Nah, akhirnya saya mengerti kenapa seperti itu. Jadi waktu itu maksudnya papa itu sama mama secara mental mungkin, secara mental bukan mungkin, iya secara mental kami sama sekali tidak siap. Iya, istri saya waktu itu masih umur 19 tahun. Waktu anak pertama kami lahir. Saya 23 tahun. Jadi di situ apa dengan mama lihat belum ada kesiapan mental membangun rumah tangga untuk kami berdua. Jadi saat itu mereka belum mengizinkan untuk kami menikah. Cuman itu saat itu menjadi masalah buat kami karena Kecewa lagi. Bukan kecewa. Jadi saya dituntut untuk bagaimana menafkahi kalau saat itu istri saya kan masih pacar saya, tahu istri pacar sudah mau tidak mau nanti akan jadi istri saya begitu. Cuman menafkahi dia enggak, maksudnya anak saya yang pertama ini ya bagaimana caranya susu dia apa, tapi status saya bukan sebagai bapak iya, tapi suami tidak. Jadi seperti saat itu saya berpikir seperti ngambang, seperti apa istilahnya kayak mati tak mau apa ya? Hidup tak mau, mati pun enggan. Mati pun ya enggak kayak begitu. Jadi maju mundur, maju salah mundur saya waktu itu saya rasa seperti itu, seperti dipimpong. Jadi gimana, mau nikah atau enggak begitu loh. Kalau enggak, kalau nikah gitu loh. Sampai saya waktu itu menuntut seperti begitu. Nah jadi masalah baru. Ya, seperti kita perang dingin. Saya tidak bisa menyampaikan ke mertua saya saat itu, papa mama dan saya mau protes nggak bisa karena saya posisinya saat itu yang kurang ajar kan saya. Jadi saat itu yang penjahatnya saya, penjahat kok
minta sesuatu yang baik, istilahnya begitu ya. Maksudnya bukan apa namanya, bukan di akhirnya jadi yang mau disia-siakan, tidak. Tapi saat itu kan saya juga tidak enak tuh mau ngomong salah. Jadi saya selalu bertanya. Jadi waktu itu istri saya ini yang saya pakai untuk mau itu ngomong kamu, ya kan? Kan papa mama kamu bisa ngomong, saya kan nggak bisa. Jadi seolah dia nanya, tapi sebenarnya itu saya yang minta dia, dorong dia, hasut dia, lalu dia minta nikah. Itu berlangsung dari 2005, 2006, 2007, terus bertahun-tahun. Tapi gak bosan. Maksudnya nggak? Akhirnya dapat pekerjaan. Loh, itu saya sambil kerja apapun, saya serabutan, mau kerja tuh. Tapi karena sampai akhirnya papi waktu itu saya minta tolong Pak, tolong bicara sudah. Kapan nih kami nikah? Emang dibolehin apa enggak gitu loh. Kalau enggak, kalau iya. Kasih kepastian lah. Akhirnya papi maju, ngobrol. Setelah itu papi, maksudnya setelah itu ketemu papi, gimana nih? Aku cuma bilang, apa mamanya Yohana, tadi saya namanya Yohana. Oh, ya menikah tapi belum waktunya. Saya lalu tanya, terus gimana nih? Itu aja. Aduh, saya bilang anak sudah 2005, 2006, 2007, 2008 sudah tambah besar. Memang mungkin harus punya status. Saya minta menikah kan dari 2004 sebelum ini. Ya, status, nama baik itu yang saya waktu itu berpikir, wah ini bagaimana? Ini dia sudah mau sedikit lagi mau masuk playgroup. Lah, kasihan anaknya. Sebagai berbagai macam alasan sebenarnya saya tidak terpengaruh dengan hal begitu. Karena hal buru-buru saya pernah lakukan. Cuman alasan saja, saya pengen cepat nikah. Supaya bebas. Bisa datang jadi ketika itu menjadi konflik, mulai perang dingin lagi, walaupun memang tidak, tapi kita dua sering berantem. Saya sama istri saya, tapi belum istri kan, tapi sudah apa-apa lakuin sama-sama. Cuman ya karena belum istri nggak boleh tidur sama-sama, nggak boleh sekamar. Saya harus nafkahi, saya harus kerja, saya harus bibit balik. Tapi satu hal saya tidak bisa peluk, bisa cium, bisa sebebas ya seperti ya istrinya saya. Tapi sekarang kita belum nikah, tidak boleh nikah. Bukan tidak boleh, belum izinkan. Itu akhirnya menjadi apa namanya? Saya simpan, saya kumpul pahit. Ya boleh. Beban pun nggak dikeluarin. Saya mau coba belajar, saya berusaha meyakinkan kepada mertua saya saat itu, saya berusaha untuk meyakinkan bahwa saya bisa lakukan pekerjaan ini. Tapi banyak pekerjaan yang gagal juga, tidak sejalan dengan yang saya rencanakan, tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, yang saya targetkan, yang saya ekspektasikan akan menjadi. Hampir semua gagal. Ketika gagal, saya menyalahkan. Ini loh, gara-gara kita nggak begini, jadi saya cari alasan. Padahal titik masalahnya bukan dia yang lain, di saya. Itu yang terjadi. Akhirnya ada satu titik di mana ya ada waktu itu ini ya. Jadi yang saya tadi sempat ceritakan. Bagaimana pengaruh papa mertua itu sampai bisa membuat saya bekerja, itu salah satunya. Papa tuh hampir setiap hari bukan mendoakan, setiap hari tuh ngomong gitu, no, kamu itu kalau kerja itu seperti waktu kamu kejar Yohana mau pacaran itu harus fight, harus bekerja keras, bila perlu jungkir balik. Tahu diomongin terus-terusan setiap hari bertahun-tahun.
Jadi terpacu. Bukan terpacu, malas ketemu. Lah ya diomongin tiap hari kayak begitu. Lu ya kamu kalau di nasihat tiap hari gitu. Malas lah. Alen, kamu tuh setiap hari tuh coba kerja. Kerja itu jangan setengah-setengah. Kerja tuh yang benar. Besok pagi kamu jalan, Alen, aku tuh besok kerja tuh yang benar. Begitu terus diomongin. Kalau kerja itu kalau mau bikin video yang begini, ayo begini. Padahal kamu ngerti bagi kerjaanmu, tapi diomongin begitu terus setiap hari, berbulan, bahkan tahun. Bagaimana? Bukan bosan. Tidak boleh tunggu nanti. Pengen aja berantem. Padahal kamu ini punya istilahnya seperti saya basicnya nih, ya basicnya nih kasar, suka, maksudnya berani lah. Ya bisa suka pakai pukul. Nah ketemu kayak begitu. Jadi kesabarannya diuji. Ya dari situ itu saya belajar itu pembentukan. Nah ternyata setelah sekian tahun saya lewat, setelah sekian tahun saya bersadar apa yang mertua saya katakan itu akhirnya menjadi rema. Jadi seperti dicuci otak, tapi cuci otak yang benar. Jadi sampai hari ini kalau teman-teman atau siapapun yang kenal yang datang ke Nabire bisa lihat saya punya cara kerja. Saya nggak pernah menyerah. Dan saya bilang berkata, akhirnya saya bisa rasakan. Dulu saya merasa itu ocehan itu cuma saya macam apa rasa benci dia ke saya. Saya pikir waktu itu begitu. Tapi ternyata hari ini itu berkata. Saat ini saya bekerja pertama. Sampai kalaupun ada kesempatan saya kerjakan habis-habisan. Mau capek-capek. Tapi ketika saya kerjakan itu saya puas. Dan saya mengerti, oh ternyata perkataan yang bertahun-tahun itu yang maksudnya dapat. Saya buat mengerti jadi itu jadi kebiasaan ternyata kebiasaan yang baik.